Pemirsa, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di Gedung Kejaksaan Tinggi Bali pasca aksi bunuh diri mantan Kepala BPN Badung dan Denpasar, Tri Nugraha. Tri Nugraha ini bunuh diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang. Tim Laboratorium Forensik Polresta Denpasar dan Direktorat Kriminal Umum Polda Bali melakukan olah tempat kejadian perkara di Gedung Kejaksaan Tinggi Bali pasca aksi bunuh diri mantan Kepala BPN Badung dan Denpasar Tri Nugraha. Dari olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang milik korban, yakni pakaian, jam tangan, dan sepucuk senjata api serta proyektil peluru. Di Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol Dodi Rahmawan menyatakan penyidik akan menelusuri asal-muasal senjata api bisa berada di tangan tersangka Tri Nugraha. Semuanya yang terkait dengan saksi-saksi di TKP, ya, baik itu dari penasihat hukumnya maupun penyidik dari pihak kejaksaan yang menangani, kita akan koordinasi dengan Kajati tadi untuk mengambil keterangannya, untuk melakukan keterangan yang bersangkutan, ya, meng-cross-check nanti dengan bukti-bukti yang kita temukan di lapangan untuk dilakukan rekonstruksi segera. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Bali digegerkan dengan aksi bunuh diri yang dilakukan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Tri Nugraha, pada Senin sore. Tri Nugraha diduga bunuh diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang yang menyeret nama mantan Wakil Gubernur Bali, Iketut Sudikerta. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Dan untuk informasi lebih jelasnya, saat ini kita sudah bergabung bersama Wakil Kejaksaan Tinggi Bali, Pak Asep Mariono. Selamat siang, Pak Asep. Selamat siang, Mas. Pak Asep, mungkin bisa jelaskan mengenai kronologi kejadiannya, karena ini diinformasikan Tri Nugraha ini bunuh diri sesaat setelah pemeriksaan selesai, begitu? Perlu kami sampaikan bahwa seharusnya tersangka ini diperiksa pada hari Kamis yang lalu, tetapi atas permintaan tersangka meminta diperiksa pada hari Senin. Pemeriksaan dilakukan pada yang pertama adalah jam 10 pagi. Dia datang ke Kejaksaan Tinggi didampingi oleh penasihat hukumnya. Sesuai dengan SOP kami persilakan baik penasihat hukumnya maupun tersangka untuk menyimpan barang-barangnya di loker. Dan kunci loker dibawa oleh bersangkutan. Kami memastikan bahwa pada saat tersangka maupun penasihat hukumnya memasuki ruang pemeriksaan, tidak ada yang dibawa. Pada saat siang hari, tersangka meminta izin untuk sholat. Karena tidak dapat penahanan, kami mempersilakan tersangka untuk sholat. Kebetulan di Kejaksaan Tinggi ada musola. Setelah itu kami mendapatkan gambar WA dari penasihat hukum yang diberikan kepada penyidik bahwa tersangka sedang dirawat di rumah sakit. Lalu penyidik menghubungi rumah sakit, mendatangi rumah sakit. Ternyata setelah sampai di rumah sakit, yang bersangkutan sudah tidak ada. Dan berdasarkan keterangan dokter dari rumah sakit yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak mengalami sakit dan bisa dilakukan pemeriksaan. Akhirnya penyidik melakukan pencarian. Hari ini pernah terjadi pemeriksaan sebelumnya di mana tersangka datang lalu pergi dan tidak pernah kembali. Sekitar jam 4 sore penyidik menemukan tersangka di rumahnya. Lalu penyidik membawa tersangka ke Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan, kami persilahkan baik tersangka maupun penasihat hukumnya untuk menyimpan barang di loker. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan oleh petugas tiket dan memastikan bahwa di badannya clean, tidak ada apa-apa. Lalu diantar oleh petugas tiket, tersangka bersama dengan penasihat hukum kami antarkan ke ruang penyidikan. Setelah dilakukan proses pemeriksaan, karena untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan dikhawatirkan tersangka melarikan diri, lalu penyidik melakukan penahanan. Berita acara penahanan sudah ditandatangani oleh penyidik. Setelah itu tersangka, penasihat hukum, penyidik, dan 2 orang anggota Polri yang mengamankan pemeriksaannya, jalannya pemeriksaan, keluar dari ruang pemeriksaan. Tidak berapa lama setelah itu,
dalam perjalanan menuju ke mobil tahanan, tersangka izin untuk ke toilet. Itu tersangka bersama-sama dengan penasihat hukumnya masuk ke toilet dan tidak ada peristiwa itu. Nah, saat ke toilet itu apakah ada petugas yang juga mengawal sehingga bisa tahu itu senjatanya bisa dapat dari mana begitu Pak? Karena ini di dalam kejaksaan begitu. Nah, betul. Jadi pada saat keluar itu kan di situ bersama-sama penyidik, pengamanan dari Polres 2 orang, tersangka dan penasihat hukum. Tersangka masuk pertama ke dalam toilet diikuti oleh penasihat hukum. Di luar toilet itu ada penyidik dengan dengan petugas kepolisian yang mengamankan kondisi itu. Kami tidak mengetahui kenapa ada sampai senjata, karena yang kami tahu adalah barang-barang milik Tri itu pada saat sebelum melakukan pemeriksaan itu disimpan di loker. Namun demikian kunci loker dibawa oleh yang bersangkutan maupun yang dibawa oleh penasihat hukum, demikian. Tapi dari begitu ia menuju mobil tahanan, apakah ia punya akses menuju ke loker tadi, Pak? Kuncinya kan lokernya dibawa oleh yang bersangkutan. Kami tidak punya duplikatnya. Untuk dipastikan bahwa jangan sampai ada kecurigaan kepada pihak kami menggali sesuatu di dalam loker ketika kunci loker ada pada kami. Kami pastikan bahwa kunci loker itu dibawa oleh yang bersangkutan, dan isinya pun juga kami tidak tahu, hanya bersangkutan yang tahu. Ini kasus yang menjerat Tri Nugraha ini gratifikasi. Gratifikasinya dalam hal apa Pak ini Pak? Ini dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai kepala kantor BPN Badung dan Denpasar. Ini proses pengurusan sertifikat. Berdasarkan pemeriksaan saya yang kami lakukan, yaitu saksi-saksi ini agak sulit lah untuk mendapatkan sertifikat sehingga harus melakukan sesuatu. Menggunakan sejumlah uang yang diberikan kepada yang bersangkutan, demikian. Kabarnya melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan juga? Tidak, hanya yang bersangkutan saja berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi itu yang diberikan oleh penyidik. Baik. Setelah itu kami melakukan pengembangan, dilakukan TPPU. Nah, kami meminta analisisnya ke PPATK. Jadi hanya ada 2 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. 1 gratifikasi, melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, yang kedua adalah TPPU-nya. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Asep Mariono selaku Wakil Kejaksaan Tinggi Bali sudah memberikan informasi kepada kami di Kabar Siang. Selamat siang Pak Asep. Selamat siang.